Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di antara nikmat-nikmat yang patut kita selalu syukuri adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat dijadikannya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang selalu terbimbing dengan bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Umat yang selalu diberikan berbagai macam keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan di antara nikmat itu adalah disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan untuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya semua amal akan dilipat gandakan pahalanya, nilainya akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memperkenalkan kepada kita keagungan bulan suci Ramadan agar kita menghargainya, agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambutnya adalah doa yang diajarkan oleh Imam As-Sajjad Ali ibn al-Husain Zainal Abidin alaihimassalam dalam kitab As-Sahifah As-Sajjadiyah. Di antaranya adalah paragraf yang menjelaskan kepada kita 6 karakteristik bulan suci Ramadan. Di antaranya beliau mengatakan pada paragraf pertama, Alhamdulillahilladzi hadana lihamdih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita bimbingan untuk memujinya. Wa ja'alana min ahlihi, dan menjadikan kami dari orang-orang yang memujinya. Linakuna li ihsanihi minasyakirin, agar kami menjadi orang-orang yang mensyukuri kebaikan Allah. Waliyajziyana ala dzalika jazaa'al muhsinin, dan agar Allah kemudian membalas kita atas pujian kita kepada Allah dengan balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Walhamdulillahilladzi habana bidinihi. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita, mengkhususkan untuk kita agamanya. Waqtassana bimillatihi, dan mengistimewakan kita dengan millahnya. Wasabbalana fi subuli ihsanihi, dan menyiapkan jalan untuk kami dari jalan-jalan kebaikannya. Linaslukaha bimannihi ila ridwanihi, agar kita berjalan di atasnya menuju keridhaan Allah. Hamdan yataqabbaluhu minna wa yarda bihi anna. Pujian yang Allah akan menerimanya dari kami dan meridhai kami. Setelah itu beliau menjelaskan bahwa di antara jalan-jalan yang Allah telah bentangkan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuju keridhaannya adalah bulan puasa, bulan mulia. Walhamdulillahilladzi ja'ala min tilkas subul syahrahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara jalan-jalan itu adalah syahrahu, bulan Allah. Ramadan adalah bulan Allah. Syahra Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Syahra siyam, bulan puasa. Wa syahral Islam, bulan Islam. Wa syahrat tuhuri wa syahrat tamhis, bulan kesucian dan bulan penyaringan. Wa syahral qiyam, dan bulan menegakkan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Imam Zainal Abidin menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrullah, bulan Allah. Ini adalah sifat pertama dari bulan mulia tersebut. Sebagaimana juga kita temukan dalam pidato Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ketika menyambut bulan suci Ramadan, ayyuhan nas qad akbala alaikum syahrullah, wahai sekalian manusia, telah datang menghadap kalian bulan Allah birrahmati wal barakati wal maghfirah, dengan membawa rahmat, membawa keberkahan dan membawa ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semua masa adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana setiap tempat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dikhususkannya Ramadan sebagai bulan Allah, mengingat di dalamnya Allah akan mengguyur hamba mukmin, mengguyur hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan rahmat, keberkahan dan ampunannya, membuka lebar-lebar pintu menuju ridhanya, dengan mensyariatkan ritual-ritual yang akan membangun kepribadian hamba mukmin menjadi hamba yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakteristik kedua yang dijelaskan oleh Imam As-Sajjad untuk bulan Ramadan adalah syahrus siyam. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba-hamba mukmin untuk melakukan sebuah kewajiban demi mengokohkan kepribadiannya, demi menjalankan sebuah amal yang akan menyampaikan kepada ketakwaan, dan dengan ketakwaan itu ia akan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karakteristik ketiga yang dijelaskan oleh Imam As-Sajjad adalah Syahrul Islam. Sebagian memaknai ungkapan Imam Sajjad Ramadan sebagai Syahrul Islam dengan makna bahasa bahwa Islam adalah ketundukan, kepasrahan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana hamba pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ritual-ritual dan ibadah yang Allah syariatkan. Namun ada pemaknaan lain, bahwa Ramadan sebagai Syahrul Islam mengingat bahwa hanya umat Islam yang Allah wajibkan ke atas mereka untuk berpuasa di bulan mulia ini. Sementara umat-umat terdahulu Allah tidak wajibkan ke atas mereka. Sebuah keistimewaan yang Allah khususkan bagi umat Islam. Dalam salah satu riwayat, Al-Imam As-Sadiq alaihi salam bersabda demikian, Inna syahra Ramadan lam yufridillahu siyamahu ala ahadin minal umami qablana. Sesungguhnya bulan Ramadan, Allah tidak mewajibkan di dalamnya puasa atas umat-umat sebelum kita. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, karena pernyataan ini terkesan tidak sejalan dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah juga telah menetapkan puasa bagi umat-umat sebelum kita. Wa qila lahu faqaulullahi azza wa jal. Lalu firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Maka Imam As-Sadiq alaihi salam menjelaskan, Innamallahu farada siyama syahri Ramadhan 'alal anbiya'i dunal umam. Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan hanya ke atas para nabi, bukan umat mereka. Khusus buat para nabi. Umat mereka, Allah tidak wajibkan kepada mereka puasa di bulan suci Ramadan. Fafaddala hadhil ummata wa ja'ala siyamahu fardan ala Rasulillah wa ala ummatihi. Maka Allah memuliakan umat ini dan menjadikan puasa itu sebagai kewajiban atas Rasulullah dan atas umat beliau.
Jadi penyerupaan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tidak dengan pengertian bahwa umat-umat terdahulu juga ada kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Boleh jadi di antara mereka Allah telah wajibkan puasa namun bukan di bulan suci Ramadan, pada hari-hari tertentu di luar bulan suci Ramadan. Yang diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan hanya para nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Namun untuk umat Islam, Allah mengagungkan, Allah memuliakan, Allah mengistimewakan dengan sebuah syariat, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Karakteristik yang keempat dari bulan Ramadan yang dijelaskan oleh doa Imam Zainul Abidin adalah Syahrut Tuhur, bulan kesucian. Melalui ritual yang telah Allah tetapkan, ritual yang mampu menyucikan jiwa, ritual yang mampu menjadikan hamba benar-benar dalam keadaan kebersihan hati, kebersihan jiwa, kebeningan nurani, suasana yang penuh dengan ibadah kepada Allah, suasana yang penuh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menciptakan jiwa yang suci, jiwa yang bersih, jiwa yang benar-benar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah bahwa Ramadan adalah bulan tamhis, bulan di mana semua kekurangan, semua yang jelek, semua aib, semua karat dalam diri manusia akan terkikis. Melalui ibadah bulan puasa, Allah menginginkan agar kita menyucikan diri kita, menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ketakwaan meniscayakan kesucian. Ketakwaan akan menghasilkan bahwa jiwa kita akan terbebas dari kerak, dari karat. Dan yang terakhir, keenam, adalah bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Qiyam. Allah jadikan sebagai bulan kita untuk berdiri, menghamba kepada Allah, menegakkan salat. Di dalam salah satu bagian dari pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah bimbingan beliau agar kita memohon kepada Allah, fas'alullaha biniyatin sadiqatin wa qulubin tahiratin an yuwaffiqakum li siyamihi wa tilawati kitabih. Maka mohonlah kepada Allah dengan niat-niat yang jujur, dengan hati yang bersih dan suci, agar Allah memberi taufik kalian untuk bisa berpuasa di dalamnya dan membaca kitab sucinya. Ketika kita menegakkan sholat, itu kita pasti membaca kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan membaca kitab suci Al-Quran Al-Karim di saat sholat, pahalanya akan berlipat ganda. Walaupun di luar sholat juga pahalanya sangat luar biasa. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karenanya kita harus memanfaatkan waktu berharga di bulan suci Ramadan, baik di siang maupun di malam hari, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Memperbanyak membaca Al-Quran adalah sesuatu yang baik dan sangat dianjurkan. Namun akan besar pengaruh dan pahalanya ketika disertai dengan tadabbur dan perenungan, serta mengkaji apa yang terpendam dan tersimpan di dalam setiap kata-kata dan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan dengan mengenal keistimewaan bulan suci Ramadan, kita mampu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kita untuk bisa melaksanakan puasa dengan sempurna dan mengisi waktu-waktu berharganya
dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.